Kalau orangnya bisa ketawa-ketawa sama saya lanjut. Tapi kalau orangnya nggak bisa ketawa sama saya pulang. Kalau misalnya ada kemungkinan nih, misalnya ketika ada peluang untuk tidak atau bahkan melebarkan saya nggak cuma anak-anak gitu, kalau menurut Mbak Sigit apakah itu akan menjadi satu kesempatan gitu, atau memang bisa aku kekeh strict itu dulu aku anak-anak gitu, atau Enggak juga. Kalau dulu memang saya yang seusia dan lebih tua gitu, tetapi tantangannya enggak begitu nyenengke gitu. Nyenengke nek tantangannya anak-anak gitu. Di seneni karo Gojek, dia itu kalau yang dewasa itu dikandani kamu salah begini nesu. Saya pernah mau diantemi. Dikandani, Mas nyanyinya begini, jangan begini. Oh, emangnya? Oh. kalau anak-anak Iya. Kalau sama anak-anak enggak, mereka lebih apa ya? Nanti gini ya, kamu harus gini supaya begini. Oke, gitu. Kita rasanya juga seneng. Mereka tidak menjawab gitu enggak, tapi mereka menjawabnya juga dengan senang. Ya rasanya ya njur seneng. Awet enom. gitu ya. Njur awet enom. Karena senang juga nih. Iya. Mas Broto juga gitu ya. Nah, misalnya ada kesempatan ini lebih gede konsernya ke teater dewasa atau malah teater simbah-simbah gitu. Saya itu mengalir seperti air. Jadi di mana ada orang membutuhkan tenaga saya dan saya bisa, dilihat bisa, dan saya sendiri juga bisa, ya saya lakukan. Dan kebetulan ya saya meyakini bahwa setiap orang itu punya takdirnya sendiri-sendiri. Nah, kebetulan selama ini bersama dengan anak-anak, walaupun anak yang masuk dalam kategori normal, saya nggak suka kata-kata itu, ataupun yang difabel itu juga datang. Jadi bukan melulu kepada anak-anak yang seluruh fungsi tubuhnya berjalan dengan normal. Termasuk Pak Sigit juga ada muridnya yang netra, itu yang juga bergabung dengan kami, dan titiknya adalah memang kegembiraan ketika mereka bersama dengan kami itu happy mari. Dan saya tipe orang yang nggak suka ada marah-marahnya. Begitu ada yang marah-marah ya aku pindah. Gitu ya. Oh iya, dulu itu pernah saya di casting film, syutingan kayak gini. Saya tanya sutradaranya siapa? Ini orangnya gini, dia punya pengalaman yang sangat luar biasa. Ini orang Batavia sana. Terus saya ketemu dulu. Oke, saya mau, tapi saya ketemu dulu. Kalau orangnya bisa ketawa-ketawa sama saya lanjut. Tapi kalau orangnya nggak bisa ketawa sama saya pulang. Karena pekerjaan itu ya harus dilakukan dengan happy, gembira kayak gini. Itu orangnya udah gembira. Walaupun ngomongnya berita, teater itu sesuatu yang kayaknya berat, tapi tetap dibawa enjoy aja. Dunia kita ini dunia menyenangkan kok. Wah, Gitu. menyenangkan diri sendiri dan menyenangkan orang lain. Nah. Gitu ya. Memberikan hiburan. Yes. Ini ngomongin tentang berikutnya tentang materi yang tersampaikan. Sebenarnya seberapa banyak referensi atau bacaan atau itulah apa jenenge ya, amunisi gitu yang bisa dipersiapkan, yang bisa didapatkan oleh seorang katakanlah misalnya guru pendamping gitu ya, untuk mulang ke anak-anak gitu untuk saat ini. Kowe takon sapa? Tangan karo ini ora ini. Mas Broto dulu. Kalau saya itu dulu latar belakangnya memang isi Yogyakarta ya. Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Heeh. Tahun? Rasa disebut. Aib. Kuliah suwe 9 tahun. Bu malah ngomong. Latar belakangnya memang dari sana. Tetapi kalau untuk referensi itu saya akui saya memang bukan kutu buku, bukan kategori orang kutu buku. Sehingga kalau ditanya referensi, justru referensi saya ya malah
ketemu Pak Sigit, ketemu guru-guru yang lain, bagaimana menghadapi anak, kemudian dapat trik khusus disesuaikan dengan teater, ketemu orang yang memang praktek langsung, diajak ngobrol, kayak begitu kalau saya. Kalau referensi yang enggak, terus kemudian buka buku, kalau nonton YouTube ya sesekali. Dan ini gitu Mas, asiknya bersama dengan anak-anak. Karena kadangkala kita mempersiapkan materi dari rumah, ketika ketemu anak itu berubah. Karena imajinasi anak itu kan liar ning dindi gitu. Wes nyepake kok olah vokal, jebule meneng kabeh bocah. Ya latihan olah vokal. Oh. Piye? Kejadian gitu. Yo berkali-kali. Berkali-kali. Jadi materi yang saya bawa dari rumah ra kanggo. Terus Akhirnya bermain-main dan ketemu metode baru lagi. tetap olah vokal tapi. Iso tetap olah vokal atau dengan cara yang lain. Bisa olah tubuh, bisa olah rasa. Sekarang aku pengen latihan ini dulu. Tapi kan capaian besarnya kan ada yang ingin kita capai. Targetnya ada, sehingga kita ya sangat fleksibel untuk melakukan itu. Jadi wes arep nyepake apa wae kok ketemu bocah berubah berkali-kali. Wih, ayo kita sekarang latihan olah nafas. Melayu ngalor gitu. Wah, ya. Akhirnya karo melayu-melayu ngono ki mau latihane. Ya saiki melayu. Kuwi olah nafas, Mas. Olah nafas sak gurune ya mengkis. Sekali lagi dengan bahagia. Referensi saya ya dari orang sekitar saya. Kalau vokal sendiri, referensinya ya hampir sama, mempelajari anak-anak itu sendiri. Moodnya apa? Ya. Pas mereka itu pingin kayak apa, nah nanti kita arahnya kemana? Kita mungkin ya dari rumah sudah bawa bekal bahwa anak-anak nanti akan saya dasari vokalnya misalnya. Tapi dicari metodenya itu ya ngenteni prosesnya bocah itu, ngerti pas diajari ngene ana sing mlayu nang ibuke, nek ora anu pamit pipis ning suwe banget gitu. Jadi macam-macam ya kita dari anak-anak itu referensinya terus. Memang kadang-kadang kita baca buku, lihat kok ada kelompok vokal yang bagus, kita cari referensinya. Pilih melatih, tapi kalau mereka melatih itu kayaknya ya standar gitu ya ngono kuwi karena yang dilatih wis iso gitu. Rata-rata kebetulan dan saya lebih senang itu kalau yang dilatih itu belum bisa. Kayak yang didampingi itu isih nol gitu ya. Itu malah seneng kita. Jadi hasilnya ketok gitu. Jadi skor iso blas. Iya, terus bisa ya dengan metode-metode yang banyak misalnya. Ada pernah saya mau treti anak itu yang nek kon nyanyi anteng gitu. Saya potret. Yuk kita main ke mana kamu suka, orang tuanya suka. Kebetulan ke restoran gitu melu mangan aku. Itu saya foto, saya ambil angle-angle yang baik. Saya sedikit edit, saya perlihatkan pada anaknya, nih loh kalau kamu bisa begini, itu wajahmu kamu bisa cantik, bisa lebih itu membangun percaya diri. Kemudian dia bisa menyanyinya, bisa langsung ada gerakannya. Karena dia sudah melihat fotonya yang apa itu. Meski ada beberapa teman yang ora ono gunane ya wis ben wae aku mbangani ranti gawean. Tapi itu ternyata hasil Iya, gitu. tetapi itu justru ada beberapa teman juga, wah ini metode yang saya belum pernah lihat loh Pak. Iki aku mau ngawur gitu. Tetapi memang saya ingin memancing mereka supaya berekspresi. Jadi kadang-kadang satu anak itu tak kirimi 100 gambar gitu. HP ini HP saya ya dilihat aja ke kabotan gambar gitu. Ya, tapi dia lihat terus saya pilih, saya seleksi, saya perlihatkan yang menurut saya baik, menurut saya bisa mendorong anak untuk percaya diri untuk berekspresi. Sehingga nyanyi iki ora kaya wong jagong, tangane gerak dan sebagainya. Kalau ngomongnya dari nyanyi gitu, itu juga pakai lagu-lagu anak-anak gitu atau masih gitu? Iya, saya diajari dulu balonku. tergantung usianya, Mas.
tergantung. Kebetulan yang minta didampingi itu ada yang pra-TK, ada yang sampai sekarang itu SMP, usia SMP. Jadi Jadi gitu gimana? Juga udah bisa. ya tadi senengnya dia apa dan kemampuan dia itu seberapa. Terus kita pilihkan lagu. Kalau kesulitan kita milih lagu, ya kita bikinkan lagu. Bikin lagu. Berarti juga mengaransemen, membuat lagu. Ya, ya? membuat lagu. Tidak Dengan lirik-lirik yang iya, dengan lirik anak-anak. dari respon mereka juga. Iya, iya. Melihat apa senangnya mereka. Iya, sekaligus memberi menanamkan karakter pada anak-anak. Ayo sembuh le nganggo kapan, pokoknya kita kenalkan dulu, misalnya ngajari anak supaya tidak berbohong gitu. Kita bikin lagu Pinocchio, bonekaku Pinocchio. Aku punya bonekaku lucu dan sebagainya itu. Nanti wahai kawanku, janganlah bohong, kalaulah berbohong jadi Pinocchio, sambil ketawa gitu. Anak-anak menyanyikannya sambil senang, sambil nirukan hidungnya panjang gitu. Karena mereka udah kenal sama Pinocchio. Iya, mereka kenal Pinocchio. Nah, Tita gitu juga nggak sih? Iya. Ya, tidak kancane. Kalau di teater titik utamanya kami itu sama, bagaimana membuat anak itu mendapatkan percaya dirinya. Ketika anak percaya diri, maka dia kemudian akan lost doll, gitu kan. Kalau Pak Sigit kemudian juga lagunya dari anak-anak, kalau di naskah yang kemudian kita pentaskan menjadi teater itu juga muncul dari anak-anak. Misalnya kita membuat cerita yang umum apa, Roro Jonggrang atau apa gitu. Nanti Bawang Merah, Bawang Putih gitu misalnya. Nanti dialognya Bawang Merah ketika ketemu Bawang Putih itu kisahnya seperti ini, ngomongnya gimana. Usulan dari mereka, dialog dari mereka. Oh gitu. Yang kemudian kita ramu, terus jadilah pertunjukan. Iya, gitu. Iya begitu. Padahal mereka punya karakter lingkungan yang berbeda gede nih misalnya ya. Iya. Misalnya dan dari warga asing kayak punya saya, terus yang datang, bro itu gimana gitu enggak? Itu undangannya lagi itu Bawang Merah atau gimana? Iya bisa. Itu bisa. Tapi kan ya kita menghindari kata kro ya. Iya, nanti bisa ditit. Itu karena ini dunia pendidikan kepada anak-anak, maka kita menghindari kata-kata itu. Jadi kata-kata yang kasar kemudian kita perhalus. Kalau kamu menggunakan kata-kata itu kurang baik. Gitu. Maka kemudian diubah. Tapi sekarang kamu berperan menjadi orang yang agak kasar. Kamu boleh menggunakan kata tetapi agak diperhalus lagi. Orang marah itu tidak harus misuh-misuh. Dengan suara keras dan tegas itu juga menunjukkan marah. Dan itu nanti mereka sendiri yang kemudian mengusulkan dialognya apa. Makanya di pertunjukan yang kami bikin itu lagune anyar, naskahnya anyar, tariannya ya anyar, dialognya anyar dari mereka sendiri. Dan kalau ditanya Mas naskahnya mana, nanti kalau rampung pentas lagi ono naskahnya karena kita ketik ulang. Dan itu efeknya sangat luar biasa bagi anak-anak. Itu sangat berbeda ketika kita serahin. Oke, kita akan pentas ini naskahnya, dihafalin. Nah, kata-kata yang muncul di naskah itu tidak sesuai dengan mulutnya anak-anak. Tapi ketika anak-anak membuat dialognya sendiri, dia merasa bahwa pentas ini juga miliknya. Nah, ketika pentas ini miliknya, dia percaya diri, ya tampil bebas merdeka dan dunia anak-anaknya kendel, pede, mereka bermain-main di atas panggung menjadi wahana bermain oleh mereka. Orang yang lihat ya bahagia. Jadi ya jangan kaget jika di tengah pertunjukan kok tiba-tiba ana sing lunga pipis dhisik itu sering terjadi. Ora apa-apa, itu dunia anak-anak. Bermainnya anak-anak seperti itu. Bocah wani ngidak panggung dilihat oleh banyak orang itu sudah prestasi. Ya. Itu prestasi yang luar biasa justru. Nah, ketika dia punya pengalaman itu, berikutnya dia akan bisa jadi motivator hebat. Seorang yang bisa berdiri di depan umum dengan hebat karena dia punya pengalaman ketika kecil seperti itu. Entah denganmu. Saya pertama kali baca puisi TK dan itu ya benar Bapak. Jadi ingat ya, itu jadi memori dia. Kelingan banget memang kayak ya. Benar.